Bagaimana kalau rasa sakit yang kamu alami bukan karena penyakit, tapi karena seseorang mengirim ribuan jarum ke dalam tubuhmu? Dan bagaimana kalau orang itu adalah selingkuhan suamimu sendiri? Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan. Ini tentang teluh jarum yang dibalas dengan harga yang mengerikan. Santet jeram, tubuhnya jadi sarang logam. Malam itu hujan turun tipis-tipis, seperti sengaja ikut menyembunyikan sesuatu. Butirannya kecil, halus, memantul pelan di kaca jendela ruang tamu. Lampu rumah yang redup membuat bayangan tirai bergerak pelan, tertiup angin. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Evie duduk sendirian di sofa coklat yang sudah mulai pudar warnanya. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan bayangan orang-orang bergerak tanpa arti. Jam dinding berdetak pelan, tapi di telinga Evie, bunyinya terasa lebih keras dari biasanya. Hampir pukul 11 malam, anak sematawayangnya sudah tertidur sejak tadi, memeluk boneka kesayangannya. Sesekali terdengar suara napas kecil dari kamar, tanda tidur yang nyenyak, tapi Evie masih terjaga. Bukan karena tak bisa tidur, tapi menunggu. Sudah hampir 2 bulan ini, suaminya, Robbie, sering pulang larut malam. Awalnya Evie mencoba berpikir positif. Mungkin memang kerjaan sedang banyak, mungkin ada proyek baru, mungkin benar-benar lembur. Dia berusaha menjadi istri yang tidak banyak menuntut. Dia menahan pertanyaan-pertanyaan yang berputar di kepala. Dia mencoba tersenyum setiap Robbie pulang, walau matanya mulai sembab karena kurang tidur. Namun semakin lama, alasan itu terasa makin dipaksakan. Robbie tak lagi banyak bicara. Setiap ditanya, jawabannya singkat. Setiap disentuh, tubuhnya seperti kaku. Tatapannya tak lagi hangat seperti dulu. Dulu, Robbie selalu bercerita soal pekerjaannya, mengeluh soal macet, bercanda soal rekan kantor. Sekarang, makan malam pun sering dilewatkan. Kadang dia bilang sudah makan di luar, kadang bilang tidak lapar. Malam itu, ketika suara mesin mobil akhirnya terdengar berhenti di depan rumah, jantung Evie berdegup lebih cepat. Pintu dibuka, sepetu dilepas asal. Robbie masuk tanpa menoleh, dan saat itulah Evie mencium sesuatu yang asing. Aroma parfum wanita, wanginya manis, lembut, tapi kuat. Terlalu kuat untuk sekadar aroma yang terbawa dari kerumunan orang. Wangi itu menempel jelas di kemeja Robbie. Bukan samar, bukan kebetulan. Lembur lagi? Tanya Evie pelan, berusaha terdengar biasa. Iya, jawab Robbie singkat sambil membuka kancing kemejanya. Tak ada senyum, tak ada penjelasan, bahkan tak ada kontak mata. Evie menelan ludah. Dia ingin bertanya lebih jauh, tapi ada rasa takut. Takut kalau jawaban yang keluar benar-benar menghancurkan sesuatu yang selama ini dia jaga. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi hati Evie tidak pernah benar-benar tenang. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Robbie lebih sering memegang ponsel, kadang tersenyum sendiri saat membaca pesan. Kalau Evie mendekat layar langsung, demitik. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian, saat hendak mencuci pakaian, Evie menemukan sesuatu di saku celana Robbie yang belum dicuci. Selembar struk restoran mahal yang bahkan belum pernah mereka datangi bersama. Tertulis 2 menu utama, 2 minuman, dan waktu makan pukul 8 malam, hari kerja biasa. Bukan akhir pekan, bukan acara kantor. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. Hujan di luar kembali turun malam itu, lebih deras dari sebelumnya, seolah ikut menjadi saksi. Malamnya, saat Robbie pulang, Evie sudah menunggu di ruang tamu. Struk itu dia letakkan di atas meja. Ini apa? Suara Evie bergetar, tapi dia berusaha tegar. Robbie melirik sekilas, wajahnya berubah sesaat, tapi cepat kembali datar. Struk, dengan siapa kamu makan?
Teman, siapa Ambar? Tanya Ivy langsung, menahan napas. Robi terdiam beberapa detik, cukup lama untuk membuat dada Ivy terasa sesak. Lalu dengan dingin dia menjawab, teman kantor. Taman set makan malam berdua sampai pakai parfum yang wanginya nempel di baju kamu? Nada suara Ivy mulai naik, bukan karena marah semata, tapi karena hatinya benar-benar hancur. Robi malah terlihat kesal. Kamu terlalu curiga, jangan bikin masalah. Karena kamu memang berubah. Ivy hampir berteriak. Kamu pikir aku gak bisa ngerasain? Pertengkaran itu seperti membuka topeng yang selama ini Robi pakai. Dia tak lagi berusaha menenangkan. Tak ada permintaan maaf, tak ada usaha menjelaskan. Dengan lembut, hanya tatapan dingin dan lelah. Seperti pria yang sudah tidak peduli lagi. Malam itu mereka tidur, membelakangi satu sama lain. Sejak malam itu, Ivy tahu ada sesuatu yang sudah rusak. Beberapa minggu kemudian, rasa curiga berubah jadi keberanian yang nekat. Ivy memutuskan mengikuti Robi diam-diam. Dia meminjam jaket tebal dan keluar rumah setelah memastikan anaknya tertidur. Mobil Robi melaju keluar kota, melewati jalan Glen yang jarang mereka lewati. Lampu jalan makin jarang, rumah-rumah makin sedikit, hingga akhirnya mobil itu berhenti. Di sebuah desa kecil dekat hutan, tempatnya sepi. Tak biasa untuk sekadar pertemuan biasa. Ivy memarkirkan motornya agak jauh dan berjalan pelan, bersembunyi di balik pepohonan. Dari kejauhan, dia melihat Robi turun dari mobil. Seorang wanita sudah menunggu di bawah pohon beringin besar. Rambutnya panjang tergerai sampai punggung, wajahnya cantik, tapi ada sesuatu di matanya. Tajam, dalam, seperti menyimpan rahasia gelap. Itulah Ambar. Robi mendekat, mereka berbicara pelan, lalu Ambar menggenggam tangan Robi. Pemandangan itu seperti pisau yang menancap pelan di dada Ivy. Namun yang membuat Ivy benar-benar merinding bukan sekadar kemesraan itu. Tak jauh dari sana, di bawah pohon beringin yang sama, Ambar tiba-tiba duduk bersila. Robi berdiri agak menjauh. Dari balik batang pohon besar, Ivy melihat seorang pria tua berjubah hitam mendekat. Rambutnya putih panjang, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Asap kemenyan mengepul tebal, bau menyengat, terbawa angin malam. Suara komat kamit terdengar lirih, seperti doa atau kutukan. Tanah di sekitar pohon terasa lembab. Angin yang tadi pelan tiba-tiba berputar aneh, seperti mengitari tempat itu saja. Daun-daun kering beterbangan walau tak ada angin besar di sekitar desa. Ivy menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Dia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Dan saat itulah Ambar menoleh. Tatapannya lurus ke arah Ivy. Padahal Ivy bersembunyi di balik batang pohon. Dalam gelap, senyum kecil muncul di bibir wanita itu. Senyum yang bukan sekadar sadar sedang diperhatikan, tapi seperti memang sudah menunggu. Bulu kuduk Ivy berdiri, nafasnya tercekat. Sejak malam itu, hidup Ivy tak pernah sama lagi. Awalnya hanya rasa pegal biasa, seperti habis bekerja terlalu lama atau kurang tidur. Ivy mengira tubuhnya cuma kelelahan, karena pikiran yang tak pernah benar-benar istirahat. Sejak malam di bawah pohon beringin itu, tidurnya memang tak pernah nyenyak. Setiap memejamkan mata, wajah Ambar selalu muncul dengan senyum tipisnya yang aneh. Rasa pegal itu muncul di pundak dan punggung. Dia mencoba memijatnya sendiri. Kadang dia olesi minyak hangat sebelum tidur. Tapi anehnya, rasa itu tidak hilang, justru berubah. Awalnya seperti tusukan kecil, sangat halus, seperti digigit semut dari dalam kulit, lalu bertambah 1 titik, 2 titik, 10 titik, hingga rasanya seperti ada ratusan jarum menusuk dari dalam tubuhnya. Bukan dari luar, dari dalam. Ivy mulai sering terbangun tengah malam. Tubuhnya berkeringat dingin. Tangannya meremas spray sambil menahan nyeri yang sulit dijelaskan. Rasanya bukan seperti luka biasa,
bukan seperti sakit otot, tapi seperti sesuatu yang hidup, bergerak di bawah kulitnya. "Mas, sakit," lirihnya suatu malam. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Robi hanya membalikkan badan tanpa membuka mata. "Kamu lebat, paling cuma masuk angin." "Masuk angin?" Jawaban itu terasa lebih menyakitkan daripada rasa tusukan di tubuhnya. Semakin hari, kondisi Evi makin parah. Kulitnya memerah di beberapa bagian, di lengan dan paha. Muncul titik-titik kecil seperti bekas tusukan jarum. Awalnya hanya 1-2. Lama-lama makin banyak. Dia menatapnya di depan cermin dengan napas tak teratur. Dia mulai takut menyentuh kulitnya sendiri. Suatu pagi, rasa sakit di lengannya begitu hebat sampai dia tak bisa mengangkat tangan dengan normal. Akhirnya, dia memutuskan pergi ke puskesmas sendirian. Robi tak mau mengantar, katanya ada urusan penting. Di ruang periksa, dokter memeriksa dengan wajah serius. "Mungkin alergi atau infeksi kulit. Kita coba kasih obat dulu." Evi hanya mengangguk. Dia berharap memang hanya itu, sesuatu yang masih bisa dijelaskan secara medis. Namun saat salah satu perawat menekan bagian lengan Evi yang terlihat sedikit membengkak, sesuatu yang aneh terjadi. Ujung logam kecil terlihat menyembul dari pori-porinya. "Perawat, itu membeku, Dok." "Ini apa?" Suaranya gemetar. Dokter mendekat. Dengan hati-hati dia mengambil pinsat kecil, lalu menarik benda itu perlahan. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Jarum jahit. Asli. Kecil. Ujungnya berkarat. Evi menatapnya dengan mata membesar. Napasnya tercekat. "Itu dari tubuh saya?" "Tak." Ada yang menjawab. Belum selesai. Dengan satu jarum, perawat menemukan tonjolan kecil lain di punggung Evi. Saat ditekan pelan, ujung logam lain muncul. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Jarum-jarum kecil perlahan keluar. Seolah tubuh Evi menyimpannya di dalam daging. Selama ini, bunyi kecil logam jatuh ke dalam nampan terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Tangis Evi pecah. Dia tak lagi peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Rasa sakitnya nyata. Jarum-jarum itu benar-benar keluar dari tubuhnya. Dokter akhirnya menarik napas panjang. "Maaf, Bu. Ini bukan kasus medis biasa. Kok bisa ada jarum di dalam tubuh saya, Dok?" Suara Evi bergetar hebat. Dokter hanya menggeleng pelan. "Secara logika, ini tidak mungkin. Tapi faktanya ada. Saya sarankan Ibu mungkin mencari bantuan lain." "Bantuan lain?" Kata-kata itu menggantung di udara. Evi pulang dengan tubuh yang masih nyeri dan pikiran yang lebih kacau. Malam itu, dia tak langsung masuk rumah. Dia duduk lama di teras, memandangi langit yang mendung. Nama Ambar terus berputar di kepalanya. Dia teringat ritual di bawah pohon beringin. Keesokan harinya, setelah bertanya pada beberapa orang secara diam-diam, Evi mendapat satu nama yang sering disebut warga sekitar. Mbah Dok, seorang dukun tua yang tinggal di lereng gunung Ijen. Banyak yang bilang dia sakti. Banyak juga yang bilang jangan datang kalau tak benar-benar terdesak. Evi merasa dia sudah di titik itu. Perjalanan ke lereng gunung Ijen terasa panjang. Udara makin dingin saat kendaraan naik perlahan menyusuri jalan berliku. Pepohonan besar berdiri rapat di kanan kiri. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon. Rumah Mbah Dok sederhana, dinding kayu tua, atap seng, halaman tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Udara di sana terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Mbah Dok duduk di beranda saat Evi datang. Wajahnya penuh keriput, rambutnya memutih seluruhnya, tapi sorot matanya tajam, seperti bisa melihat sesuatu yang tak terlihat. Orang lain dia Memondanji. Evi lama sekali tanpa bicara. Tatapannya turun ke tangan Evi, lalu ke wajahnya. "Kamu kena teluh jarum," katanya pelan.
Tubuh Evie langsung lemas. Lututnya hampir tak kuat berdiri. Pengirimnya perempuan. Lanjut Mbah Dok. Rambut panjang, matanya tajam. Hatunya penuh iri dan dengki. Air mata Evie jatuh tanpa bisa dia tahan. Ambar, Mbah Dok mengangguk pelan. Dia bukan pertama kali melakukan ini. Sudah banyak yang jadi korban. Malam itu, ritual dimulai. Evie duduk di tengah ruangan kecil dengan lantai tanah. Mbah Dok menggambar lingkaran garis putih mengelilinginya. Lilin-lilin kecil dinyalakan di beberapa sudut. Asap kemenyan memenuhi ruangan, membuat udara terasa semakin berat. Angin berputar di dalam ruangan, meski semua jendela tertutup rapat. Api lilin bergoyang liar. Evie merasakan tubuhnya makin panas. Bukan panas biasa, seperti ada bara yang menyala di dalam dagingnya. Jarum-jarum itu seperti bergerak, mencari jalan keluar. Mbah Dok membaca mantra dengan suara berat dan dalam. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Balikan apa yang bukan miliknya. Kembalikan pada yang mengirim. Tiba-tiba Evie menjerit. Rasa sakitnya memuncak dari pori-pori kulitnya. Jarum-jarum kecil mulai keluar sendiri, bukan satu dua, tapi puluhan. Berjatuhan ke tanah seperti hujan logam. Bunyi kecil berdenting terdengar berulang kali. Tubuh Evie bergetar, hebat. Tangannya mencengkeram tanah, air matanya mengalir tanpa henti. Ritual berlangsung lama, hingga akhirnya jarum-jarum itu berhenti keluar. Nafas Evie terengah-engah, tubuhnya lemas. Tapi rasa tusukan yang selama ini menyiksanya mulai berkurang. Mbah Dok menatapnya dengan wajah serius. Kirimannya sudah dibalik. Evie menelan ludah. Ada sedikit rasa lega di dadanya. Namun sebelum dia benar-benar merasa tenang, Mbah Dok berkata pelan dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Ingat, membalas kejahatan dengan kejahatan selalu ada harga yang harus dibayar. Kalimat itu menggantung di udara dingin lereng gunung. Dan entah kenapa, Evie merasa harga itu belum sepenuhnya lunas. Malam purnama itu terasa aneh. Langit begitu terang tanpa awan. Bulan bulat sempurna menggantung di atas desa kecil dekat hutan. Cahayanya pucat, menyinari tanah dan pepohonan seperti selimut tipis yang dingin. Tapi meski langit terlihat bersih dan indah, udara terasa berat. Sunyi yang tidak biasa menyelimuti desa itu. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Di sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari pohon beringin besar, Ambar terbangun mendadak dari tidurnya. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak, seperti tertindih sesuatu yang tak terlihat. Dia memegangi dadanya erat-erat, rasa nyeri menjalar cepat. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik tulangnya. Tidak mungkin. Bisiknya panik. Suaranya gemetar. Rasa sakit itu semakin menjadi. Dari dada, menjalar ke lengan, ke perut, ke seluruh tubuhnya. Dia mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi tubuhnya kehilangan keseimbangan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, telapak tangannya terasa seperti ditusuk benda tajam. Dari dalam, dia menatap tangannya sendiri. Dengan mata membesar, ujung logam kecil muncul perlahan dari kulitnya. Jarum pertama, dia menjerit keras. Suara yang memecah sunyi malam. Jeritan itu begitu penuh ketakutan, hingga terdengar sampai halaman. Jarum itu bukan keluar pelan seperti yang dialami Evie. Benda itu seperti menembus paksa dari dalam dagingnya. Darah langsung mengalir dari telapak tangannya. Rasa sakitnya begitu nyata dan brutal. Belum sempat dia memahami apa yang terjadi, jarum kedua muncul dari lengannya. Lalu yang ketiga, dari pahanya. Satu persatu, ujung-ujung logam tajam menyembul dari pori-pori kulitnya. Tubuhnya melengkung kesakitan. Dia terjatuh dari tempat tidur ke lantai. Jarum-jarum itu bukan sekadar keluar. Beberapa di antaranya menusuk dari dalam dan tetap menancap, menghancurkan jaringan dagingnya sendiri. Darah mulai membasahi lantai. "Robbie!" teriaknya histeris. Robbie yang berada di ruang depan
langsung berlari masuk. Wajahnya pucat saat melihat pemandangan itu. Ambar tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang-kejang. Jarum-jarum kecil menancap di lengan, kaki, bahkan di pipinya. "Ambar, ini apa?" teriak Robi, mundur selangkah karena ketakutan. Ambar mencoba meraih tangannya, tapi jarum lain muncul dari bahunya. Dia menjerit lagi. Tubuhnya seperti boneka yang dirusak dari dalam oleh tangan tak terlihat. Setiap jarum yang keluar meninggalkan luka menganga. Matanya yang dulu tajam, kini dipenuhi ketakutan. Dia menatap Robi seperti memohon pertolongan. Tapi Robi tak bergerak mendekat. Dia hanya berdiri terpaku, napasnya memburu, wajahnya pucat seperti mayat. Ketika satu jarum panjang tiba-tiba muncul dari leher Ambar, disertai semburan darah, Robi tak sanggup lagi melihat. Dia mundur, lalu berbalik, dan dia lari malam itu. Lari tanpa menoleh lagi, tanpa memanggil bantuan, tanpa keberanian. Di dalam rumah itu, jeritan Ambar perlahan melemah, hingga akhirnya hanya tersisa suara napas tersendat. Lalu hening. Pagi harinya, warga desa menemukan tubuh Ambar dalam keadaan yang sulit dijelaskan. Ratusan jarum menancap di seluruh badannya. Beberapa masih setengah tertanam di kulitnya. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mengerikan. Orang-orang berbisik-bisik. Ada yang bilang penyakit aneh, ada yang bilang kutukan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu soal teluh yang telah berbalik arah. Kabar kematian itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga Evi. Saat mendengarnya, tubuh Evi terasa dingin. Dia tak tahu harus merasa apa. Lega, takut, bersalah. Tubuhnya sendiri perlahan sembuh. Sejak ritual di lereng Gunung Ijen, tak ada lagi jarum yang keluar dari kulitnya. Luka-lukanya mengering. Bekas-bekas kecil itu berubah menjadi noda samar yang hanya terlihat kalau diperhatikan dengan saksama. Secara fisik, dia selamat. Namun setiap kali dia bercermin, dia merasa ada yang hilang dari dirinya. Kedamaian, tatapannya tak lagi setenang dulu. Senyumnya tak lagi utuh. Di balik wajah yang tampak biasa, ada bayangan yang selalu mengikuti. Dia teringat kata-kata Mbah Dok malam itu, Harga. Beberapa minggu setelah kejadian itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Dalam mimpinya, dia berdiri sendirian di bawah pohon beringin yang sama. Langit gelap, tanah lembab, angin berputar pelan mengitari batang pohon besar. Di kejauhan, ada sosok berdiri membelakanginya. Perlahan, sosok itu berbalik. Ambar. Tubuhnya penuh jarum. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kita terikat. Suara itu berbisik, seolah datang dari segala arah sekaligus. Ivy mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Dia ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, jarum-jarum di tubuh Ambar bergerak sendiri, bergetar pelan seperti hidup. Evi terbangun dengan napas tersengal. Tubeniabat, Alec, jantungnya berdegup tak terkendali. Dia langsung menyalakan lampu kamar, memastikan tak ada siapapun di sudut ruangan. Tapi sejak malam purnama itu, dia tak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Kadang saat angin malam berembus melewati jendela, dia merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya, mengawasi dalam diam. Saat dia menoleh, tentu saja tak ada siapa-siapa. Kadang saat dia mencuci piring di dapur, dia merasa seperti ada tatapan dari arah ruang tamu yang gelap. Robi tak pernah kembali. Tak ada kabar, tak ada pesan, seolah pria itu lenyap ditelan rasa takutnya sendiri. Evi kini hidup berdua dengan anaknya. Rumah itu terasa lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Tak ada lagi bau parfum asing, tak ada lagi kebohongan yang harus dia telan. Dia memang selamat, tapi di setiap bekas luka kecil di kulitnya, dia tahu satu hal pasti: dendam memang bisa dibalas. Keadilan mungkin bisa ditegakkan dengan cara yang gelap, namun ketenangan belum tentu kembali.
Dan setiap kali bulan purnama muncul sempurna di langit malam, Evi selalu teringat jeritan itu. Jeritan yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Dan cerita pun tamat.